Dan kayak kalau misalnya masalah harga, orang nih ibu-ibu yang taruh usaha susah gitu ya dapat bahannya dan mahal begitu ya. Mempromosikan ini dapat meningkatkan apa? Meningkatkan penjualan. Itu banyak orang tahu, banyak orang membeli, banyak orang rasa. Nah itu tadi rasanya harus enak. Jadi saya sendiri kenapa membuat inovasi itu? Karena itu saya melihat peluang yang belum ditangkap oleh masyarakat Ternate waktu itu. Jadi peluang yang belum ditangkap yaitu belum ada orang jual pisang wol bebek karena padahal bahan bakunya itu hanya tersedia di sini. Pendanaan itu kan orang dari perbankan juga turun gitu ya, turun. Apakah ibu layak diberikan pendanaan ini? Kan tidak gitu ya. Halo Sobat RRI, berjumpa kembali di podcast RRI Ternate. Untuk edisi kali ini bersama dengan saya Desi Haryanti Ismail atau Sisi. Dan di episode kali ini kita akan membahas UMKM, usaha kecil yang sering kita temui sehari-hari tapi punya peran besar untuk roda ekonomi lokal. Mulai dari menciptakan lapangan kerja, lalu juga mengangkat produk-produk lokal, sampai bantu kita untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dan semua punya kontribusi ya untuk membuat daerah kita itu makin maju. Nah, kita akan membahas hal ini bersama dengan dua narasumber yang alhamdulillah di kesempatan kali ini ya bisa hadir ke studio podcast RRI Ternate. Baik, yang langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Ibu Dr. Hartati Hadadi SEMSI. Beliau adalah akademisi dan juga beliau aktif ya sebagai pembicara di berbagai pelatihan-pelatihan UMKM ya, dan sepertinya masyarakat juga sudah banyak kenal dia. Langsung saja saya sapa ada Ibu Dr. Hartati Hadadi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Sisi. Oke, sehat walafiat. Semangat ya. Semangat sekali dan sehat walafiat selalu. Selalu, dan alhamdulillah di tengah kesibukan bisa hadir ke podcast kami di hari ini. Lalu juga ada Umi Salama, beliau adalah owner dari Pakesang. Nah ini kalau ingat oleh-oleh Maluku Utara pasti ingatnya langsung Umi nih. Karena sekarang makin besar juga Pakesangnya ya. Insya Allah ya. Baik, kita akan membahas ya bersama dengan kedua narasumber Sobat RRI. Yang pertama ini mungkin kita mau tahu juga dari pelaku usaha dulu ya. Tentang cerita singkat begitu. Awal mula Umi memulai sampai akhirnya Pakesang sampai sekarang dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Mungkin bisa silakan ceritakan. Oke, selamat pagi untuk sahabat RRI Ternate. Terima kasih. Cerita singkatnya saja, saya itu waktu itu mulai sejak tahun 2012. Kita mulai Pakesang itu sejak tahun 2012 dan awalnya itu saya waktu itu saya memulainya waktu saya masih kuliah di Unhair waktu itu, Bu. Alumni ya, saya alumni Unhair juga. Jadi alhamdulillah waktu itu saya masih kuliah di Unhair dan saya waktu itu bekerja selama 3 tahun di salah satu distro sebagai tenaga akunting dan saya memilih resign waktu itu. Karena alasan satunya karena ada usaha orang tua saya dulu sebelum saya memulai usaha itu ada usaha dari orang tua saya yaitu mengolah rempah-rempah yang ada di Maluku Utara dibuat dalam bentuk bubuk. Dari situlah karena bapak saya mau kembali mau ke Ambon dulu dalam jangka waktu yang lama, makanya saya harus memutuskan untuk bisa melanjutkan usaha beliau. Kemudian waktu itu saya memutuskan untuk resign di waktu saya masih kuliah dan saya kembali memutar otak ini selain saya menjalankan usaha papa saya, apalagi sih usaha tambahan dari saya sendiri. Kemudian saya memulainya dari yang kecil-kecil duluan, Bu. Jadi saya memulainya itu dengan mengolah keripik ubi jalar. Waktu itu kan waktu itu saya melihat di kios-kios itu kan kebanyakan jual keripik pisang atau keripik kasbi. Nah itu saya memulainya dengan keripik ubi jalar yang 1.000-an. Jadi saya nitip ke kios-kios itu dengan Rp800, kemudian mereka jual 1.000-an. Waktu itu saya mulai dengan tetangga-tetangga saya dulu. Saya coba dengan modal sisa saya 300.000 dari hasil resign saya itu. Kemudian saya beli bahan bakunya, kemudian saya beli plastiknya. Saya masih menggunakan peralatan dari orang tua saya. Kemudian saya mengemasnya dengan dengan sangat sederhana dengan plastik yang bungkusan kacang itu. Kemudian saya titip ke kios-kios tetangga saya. Mulai dari situ dengan omset 24.000. Kemudian saya memutar otak lagi nih selain usaha ini selain keripik ini apa sih yang bisa menambah profit saya lagi nanti ke depannya. Kemudian waktu itu saya mencoba untuk melebarkan dulu. Saya bawa sambil saya kuliah, saya bawa
bungkusan 2.000-an ke kampus saya, ke Nggak Unhair. apa-apa kan ya sambil Iya, jualan. saya sambil jualan, mohon maaf Bu. Karena waktu itu saya ambil kelas pegawai, kelas reguler. Jadi teman-teman saya itu sudah pekerja semua waktu itu. Jadi alhamdulillah adalah untuk mau jajan-jajan sedikit di saya. Jadi saya mulai dengan situ, dengan kresek merah itu saya bawa ke kampus. Kemudian saya jualan ke teman-teman saya di kampus dan alhamdulillah respon mereka bagus. Mereka pesan di lebaran, saat lebaran. Itu yang membuat saya semakin semangat lagi. Oh iya, Itu nggak gengsi ya? iya, Tara malu. Tara malu, orang Ternate bilang tara malu, alhamdulillah. Jadi dari situ lah, karena kita dari yang awalnya malu itu, tapi setelah kita dapat hasilnya itu pasti kita punya rasa semangat sendiri gitu. Jadi mulai dari situ saya mengemas dengan kemasan yang besar dan titip juga di swalayan-swalayan seperti Dua Sekawan, kemudian Multimart. Nah, dari situ lagi saya melihat peluang yang ada nih di Multimart, di Dua Sekawan belum ada yang jual keripik pisang mulu bebe. Karena waktu itu kan kita punya pisang yang memang belum ada daerah lain. Ya, endemiknya di Maluku Utara. Saya melihat peluang yang ada di Maluku Utara, belum ada keripik pengolahan dari pisang mulu bebe. Kemudian saya buat dalam bentuk keripik juga. Waktu itu saya taruh di toko oleh-oleh, kemudian saya taruh di pasar-pasar modern seperti Dua Sekawan, Multimart. Mulai dari situ saya melihat lagi peluang yang ada. Ada juga saya karena sudah masuk di toko oleh-oleh, saya juga sering melihat belum ada produk-produk apa lagi di sini nih. Jadi Berarti saya langsung coba ngecek ombak langsung iya. ya ke lokasi saya ya. lihat juga kita dikenal dengan dulu kita didatangi Portugis karena rempah-rempah kita. Jadi dari situlah saya, karena rempah-rempahnya sudah tersedia di rumah, kemudian ada salah satu minuman khas yang memang belum pernah dikomersilkan, yaitu kopi nyiru. Waktu itu saya coba buat kopi nyiru karena itu sudah memang jamuan tamu di rumah saya sendiri. Kemudian mama saya rebus dengan kopi dengan kayu manis, cengkeh, palang dan juga ada daun pandannya. Jadi dari situlah saya coba untuk membuat dalam bentuk instan. Dan alhamdulillah itulah minuman yang membawa saya sampai sebesar ini, karena memang alhamdulillah dengan produk yang ketiga itu kopi rempah itu, sekarang kopi rempah sudah menang juara 1 terbaik se-Nusantara waktu itu. Dan juga selain kopi rempah ada juga satu tambahan yang membuat saya besar sampai saat ini, yaitu air guraka. Air guraka kan kita kenal orang jualan-jualan di tapak, kemudian orang jualan di tempat jual pisang goreng, itu hanya dengan botol aqua. Jadi saya mulai berpikir bagaimana supaya saya bisa dijadikan ini sebagai oleh-oleh. Jadi saya coba membuatnya dalam bentuk instan. Jadi air gurakanya itu sudah dalam bentuk instan, sudah ada kenarinya di dalamnya. Jadi itu saya taruh di toko oleh-oleh dan itu juga mendapatkan respon yang positif pada masyarakat, pada wisatawan yang datang di Maluku Utara. Dan itu alhamdulillah yang membuat saya terikat dengan pelanggan-pelanggan yang loyal, yaitu dari TNI Angkatan Laut. Mereka sangat respon bagus terhadap produk-produk kami. Dan itu 2 produk yang merupakan produk unggulan saya saat ini. Nah, dari setelah 2 produk itu saya muncul lagi beberapa varian inovasi lagi. Jadi saya bikin coklat I Love Ternate, kemudian saya bikin biskuit kenari, makaron dari sagu. Dan Nanti juga, mungkin kalau untuk inovasinya cerita lagi nanti. Oh iya, oke, siap. Kita tambahin lagi nanti ya, iya. karena sepertinya banyak ya untuk inovasi-inovasi selanjutnya nih di Pakistan sendiri. Dari situlah saya sudah memiliki rumah produksi sendiri. Saya sudah memberangkatkan kedua orang tua saya umroh. Kemudian saya juga sudah punya toko oleh-oleh sendiri. Baik. Ya, nanti kita bisa lanjutkan cerita itu ya. Luar biasa nih ya untuk Sobat RRI. Nah, jadi dari kalangan akademi sendiri Bu Tati, tadi sudah diceritakan bagaimana awalnya begitu memulai usaha ini. Sebenarnya untuk perkembangan UMKM lokal di Maluku Utara pada umumnya dan di Ternate pada khususnya sendiri seperti apa Ibu? Iya. Itu tahun berapa ya Bu ya? Pertama? Iya, saya 2012. 2012. Nah, 2012 kita lihat ya perkembangan usaha-usaha kecil di Maluku Utara, khususnya di Ternate ini. Nah, kita lihat banyak sekali perkembangannya. Pesat sekali, sangat dinamis dan memiliki tren yang positif. Kalau berdasarkan atas laporan dari dinas terkait, itu kan banyak sekali. Sampai dengan saat ini itu sebanyak 13.000 lebih. 13.000 yang terdata unit, ya. 13.000 lebih UMKM yang terdata. Itu dari berbagai macam sektor, itu ya. Dari perikanan, pertanian, ya, perkebunan. Nah, tadi kita dengar sendiri dari Ibu Salama
Ternyata Ibu Salamah ini mahasiswa kami juga ya. Iya. Mahasiswa Ibu juga. Iya. Nah, itu memiliki perkembangan atau tren yang positif ya. Iya. Nah, tren yang positif ini kita lihat kalau tahun 2010 itu mungkin tidak terlalu banyak ya kondisinya seperti saat ini. Nah, saat ini tuh di mana-mana semua disediakan. Di mana-mana semua kita lihat usaha-usaha kecil yang mungkin usaha-usaha kecil itu mirip dengan apa yang ada di Pakesang ya, Ya. yang ownernya Ibu Salamah ini. Nah, selain itu kita lihat juga pemerintah saat ini itu juga mendukung usaha UMKM ini, gitu ya, dengan adanya pelatihan. Kita juga sendiri menjadi instruktur di situ ya, pelatihan-pelatihan yang untuk pengusaha kecil. Lalu kemudian kita lihat ada usaha-usaha kecil ini juga dilegalkan gitu ya, dengan adanya NIB, nomor induk berusaha. Mungkin dari owner Pakesang sendiri sekarang. juga ya. Nah, yang terakhir itu adanya digitalisasi. Nah, ini yang sangat pesat sekali. Jadi kita baru bangun tidur saja sudah lihat, banyak sekali domba jual. domba jual itu di segala marketplace ya yang tersedia itu. Kira-kira begitu ya, memiliki dinamika atau yang perkembangan yang positif. Perkembangannya luar biasa positif Perkembangan dan luar juga biasa. luar biasa banyak sekarang di Maluku Utara yang untuk Iya. usaha UMKM itu sendiri. Saya kembali ke pelaku UMKM Umi Salamah ini, masyarakat pada umumnya nih kan kalau orang di Ternate tahu Pakesang itu ya, Pakesang oleh-oleh begitu. Tapi kenapa namanya Pakesang nih? Iya. lalu seperti apa tantangannya ketika tadi disampaikan mulai berinovasi dengan berbagai macam tadi ya. Iya. Itu seperti apa, silakan. Oke, jadi nama Pakesang sendiri yaitu saya sering lihat orang tua saya pulang dari tahlilan itu selalu bawa Pakesang. Pakesang itu kan berarti buah tangan atau oleh-oleh yang dikasih. Makanya karena saya fokusnya ke produk oleh-oleh, makanya saya ambil brand Pakesang itu. Jadi orang tua saya juga setuju dengan brand Pakesang karena itu merupakan oleh-oleh atau buah tangan. Ya, alhamdulillah, dan itu juga sangat familiar di masyarakat kita kan Pakesang. Jadi kalau pulang jangan lupa bawa Pakesang. Ya, itu yang membuat saya untuk segera mendaftarkan hakinya, dan alhamdulillah sudah dapat hakinya dari dari merek Pakesang sendiri. Kemudian untuk tantangannya nih, terbesar. tantangan alhamdulillah semenjak sudah 13 tahun ini tantangannya tuh pasti ada setiap saat. Jadi tantangannya itu waktu itu, jadi ini sebagai gambaran juga kepada sahabat RRI nanti yang insya Allah pengen jadi pengusaha, sebenarnya tuh tantangan-tantangan itu sebenarnya ada. Jadi kayak misalnya saya waktu itu buat salah satu keripik dengan berbagai varian rasa, kayak misalnya jadi ada keripik dengan varian rasa jagung panis, kemudian rasa barbecue. Ternyata pas saya taruh di pasaran itu tidak laku. Jadi saya returnnya itu sangat banyak. Jadi saya coba melihat peluang apa nih, sebenarnya apa sih yang laku di produk ya, dari produk saya itu. Ya alhamdulillah produk yang laku ternyata cuman balado. Jadi saya fokusnya ke situ. Jadi pengembangannya itu saya melihat ternyata orang tidak suka dengan berbagai varian rasa, orang lebih suka yang balado. Jadi saya fokusnya ke situ. Mulai dari situ saya mulai belajar apa produk baru yang akan saya luncurkan, saya coba dulu. Kalau misalnya sudah ada maksudnya kalau misalnya konsumen tidak suka dengan rasa itu, kalau ada yang tertinggal berarti produk itu saya hilangkan dulu. Jadi saya fokus ke produk-produk yang memang diminati sama konsumen. Kemudian ada juga beberapa tantangan juga seperti kekurangan tenaga kerja, tapi alhamdulillah alhamdulillah sudah tenaga kerjanya di sekitar rumah saya alhamdulillah sudah tersedia banyak sih. Kalau untuk di Kasterian, saya tinggal sendiri di Kasterian dan alhamdulillah tenaga kerja saya banyak di situ, tetangga-tetangga sekitar saja. Dan juga tantangan harga bahan baku juga mungkin. Jadi harga bahan baku yang semakin hari semakin naik. Betul, semakin hari semakin naik. Tapi alhamdulillah saya selalu mencoba mencari beberapa pemasok, bukan cuma dari satu. Jadi saya cari mana yang lebih murah atau juga mungkin dari segi kuantitinya saya perbanyak. Kalau ketersediaan ada terus ya? Alhamdulillah ketersediaannya banyak karena kan kita fokusnya mengolah bahan baku yang tersedia di sini. Kemudian alhamdulillah selalu terpenuhi. Cuman itu dia harga bahan bakunya itu tidak
tidak stabil, pasti Iya. naiknya tuh naik terus, bukan naik turun nih. Naik terus ya. Naik terus kayaknya sekarang. Jadi alhamdulillah, tapi masih bisa teratasi lah. Saya lebih fokuskan untuk pemasarannya sekarang. Jadi walaupun untung kita kecil, tapi saya coba untuk memasarkannya lebih luas lagi. Siap. Oke. Baik Ibu Tati, berarti kalau masalah tadi yang ditemui ya Iya. oleh Ibu Tati, dan kayak kalau misalnya masalah harga, orang nih ibu-ibu yang taruh usaha nih susah gitu ya dapat bahannya dan mahal begitu ya. Nah, apakah Iya. juga akan ditemui oleh para pelaku usaha UMKM lainnya? Gitu ya. Mungkin Iya. pasti terjadi juga sama Iya. mereka. Ya, tadi saya dengar penjelasan dari Ibu Salama ini, itu ternyata tidak kekurangan modal ya Bu ya. Alhamdulillah modalnya. Awal-awal Iya. pasti ada kekurangannya Bu. Kekurangan Cuman modal, kita alhamdulillah iya. ada bantuan juga dari apa nih? Kita Pemerintah. ambil perbankan juga. Perbankan, iya. Kur, iya. Iya. Mm-mm. Nah, jadi yang pertama sekali kendala yang akan dihadapi itu yang pertama, karena kan kalau Pak Kesang ini mungkin sudah mencapai pertumbuhan itu ya, pertumbuhan yang signifikan sehingga mampu mendanai itu gitu. Nah, awalnya itu kan kesulitan di dalam permodalan di usaha-usaha kecil. Nah, kesulitan di dalam permodalan ini dari perbankan sendiri kan menyediakan apa yang disebut dengan KUR, ya, kredit usaha rakyat. Kemudian juga dari pemerintah ada bantuan-bantuan, ya, ada bantuan-bantuan dari pemerintah, mungkin tidak pendanaan tetapi peralatan dan sebagainya. Lalu kemudian ada terkait dengan kurangnya literasi dan masalah manajerial. Jadi kalau Ibu Salama ini kan sudah punya literasi, lalu sudah punya konsep manajerial yang Jelas ya. jelas gitu ya. Nah, tetapi kalau pada pengusaha-pengusaha kecil lainnya itu mungkin saya rasa konsep manajerialnya itu mungkin belum matang sehingga akhirnya naik turun gitu ya kondisinya. Lalu kemudian adanya keterbatasan akses dan promosi. Ya, seperti itu. tadi ya, akses dan promosi. Lalu yang terakhir tadi adalah harga barang, gitu ya, harga bahan baku maksudnya. Iya. Nah, harga bahan baku ini sangat tidak, kalau saya sih sangat tidak terkontrol gitu ya. Sangat tidak Aja terkontrol. bilang begitu, Nah, apalagi kita usaha ya. jadi ini harus oleh dinas-dinas terkait. Betul, Ibu. Itu ya. Kenapa harga kalau kita di Maluku Utara bilangnya rica gitu ya. Kenapa harga rica semakin pedas? Kemarin itu kan harga cabai itu kan sampai Ibu. dengan harga berapa ya, 110.000 1 kilo. 1 kilonya. Itu beli di Itu- agen. Kalau Iya, di umum itu kalau beli di 150. mama-mama di depan itu ya 1 kilo berapa gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang ikan gitu Ikan. ya. Ya, ikan juga kan kalau kita mungkin di Pakistan ada bikin dari Olahan bahan ikan, ikan enggak sih, Bu? olahan ikan tidak. Tetapi ada dari Teman-teman yang lain. ya, teman-teman yang lainnya olahan ikan. Nah, ikan ini juga kan naik turun. Kalau dari arah Sidangoli ke sini itu kan kalau sudah gelap Ya. mulailah harga ikan itu mulai naik Naik, gitu. ya. Iya. Gelap sedikit saja padahal. Iya, padahal gelap cuma Sedikit sedikit saja. saja. Ya. Belum hujan lagi. Ini harus diantisipasi oleh dinas terkait. Maksudnya tuh bahan baku yang tersedia di pasar banyak tidak untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, permintaan pasar ini kalau kita di ekonomi itu kan namanya hukum permintaan dan hukum penawaran. Semakin banyak orang meminta atau membeli barang tersebut, maka harganya akan cenderung naik. Nah, ketika harga cenderung naik, bagaimana ini? Dia naik terus, naik ke puncak gunung terus, gitu. Tidak pernah turun ya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini harus dinas-dinas terkait harus bisa mengantisipasi itu. Oke, Ya. baik, sebelum ke situ nanti bisa dijelasin lagi ya. Kita ke Umi Salma lagi. Tadi kan memang tidak bermasalah dengan permodalan. Tapi untuk bantuan-bantuan dari dalam hal ini perbankan seperti itu lancar ya? Atau seperti apa? Alhamdulillah lancar. Dari saya memulai usaha awal-awal itu memang ada saya pinjaman 5 juta sampai 50 juta itu 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah dibantu juga sama pemerintah, baik dari permodalan bantu nego ke perbankan juga, kemudian kita juga alhamdulillah dapat bantuan-bantuan juga dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Koperasi, Perdagangan, kemudian dari Bank Indonesia juga. Alhamdulillah kami dibantu mulai dari belajar manajemennya, terus peralatan produksinya. Alhamdulillah sudah ada
pemerintah sudah ini lihat kami sih untuk membantu mengoptimalkan produksi kami juga alhamdulillah sampai sekarang. Dalam mengoptimalkan kalau Umi Salma ini nggak ada masalah, tapi Ibu Tati kalau misalnya dilihat kan tidak semua yang punya akses langsung begitu ya. Iya. Dalam hal ini untuk dapat bantuan begitu, baik dari Iya. perbankan, baik dari pemerintah. Sebenarnya tantangan utama yang akan ditemukan oleh UMKM yang baru mau mulai merintis, kan tidak pasti semua juga ingin dapat bantuan begitu Iya, ya iya. dari pihak-pihak terkait. Iya. Itu seperti apa? Ya, jadi para pemula itu dia harus memiliki kemauan gitu ya, memiliki kemauan yang besar sekali. Lalu dia harus percaya diri. Nah, kadangkala kan pengusaha-pengusaha kecil ini ketika 1-2 hari tidak laku, ya kemudian kemudian dia tidak optimis lagi gitu ya, dia lalu turun lama, lalu kemudian muncul lagi. Ketika muncul lagi orang sudah tidak mengenal lagi produknya begitu. Nah, ini merupakan yang sangat besar sekali buat dia. Saya lihat ini kalau Ibu Salama nih optimis sekali sama percaya dirinya tinggi. Jadi dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi kita mampu memberikan harapan besar itu ya, kita mampu memberikan ini kepercayaan ke konsumen, lalu kemudian ke penyandang dana juga kan, orang ya memberikan pendanaan itu kan, orang dari perbankan juga turun gitu ya, turun. Apakah Ibu layak diberikan pendanaan ini? Kan tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menjawab dengan oh iya saya akan ini berusaha keras agar angsuran saya tidak akan tersendat gitu ya. Berarti kasih kepercayaan lewat kegiatannya, lewat tempat jualannya yang terus kita ya. harus memberikan kepercayaan ke penyandang dana, ke investor ini. Betul, Iya. Baik. Nah, untuk sistem promosi sendiri nih. Itu kan tadi disampaikan kalau misalnya mungkin sudah punya teman juga, belajar juga begitu ya, terkait dengan strategi pemasaran sendiri. Untuk dari Pakisang sendiri seperti apa? Ya, jadi untuk strategi pemasaran kita, alhamdulillah saya sudah punya tim-tim sendiri untuk tim buat membuat konten, kemudian tim untuk memasarkan lewat media sosial, marketplace-nya. Jadi kita promosinya itu setiap hari pasti ada tenaga admin saya untuk memposting salah satu kegiatan dari produksi kah atau dari penjualan di toko kita. Kemudian pokoknya promosi kita selalu harus ada di setiap harinya. Kemudian ada jadwal-jadwal yang saya berikan untuk memposting tentang produk kita kah, tentang Diatur semua ya. Iya, alhamdulillah sudah Produksinya. ada tim manajemen untuk promosi kita, mulai untuk apalagi sekarang kita sudah masuk ke marketplace, Shopee, Tokopedia dan juga Udah Blibli. masuk di Iya, situ. alhamdulillah di situ juga sudah ada mulai promosi. Kemudian kita juga sudah baru mulai untuk live TikTok kita juga. Sambil live ya. Betul, jadi saya orangnya pengen belajar juga Bu. Jadi saya orangnya tidak ingin berdiam diri untuk tiba-tiba orang datang beli, kan nggak mungkin. Jadi kita harus tetap mempromosikan lewat media sosial, dan itu yang merupakan menurut saya yang paling efektif untuk kita bisa mencapai konsumen langsung. Karena media sosial juga kan sudah bukan cuma di sini orangnya lihat, tapi kita bisa sampai ke luar negeri juga bisa lihat produk-produk kita. Selama ada akses internet ya, Iya, siapapun betul. bisa melihat jualan kita gitu ya. Begitu. Jadi alhamdulillah Pakisang sendiri sudah belajar untuk memulai digitalisasi di produksi atau promosi produk kita begitu. Baik, Bu Tati, seberapa penting nih digitalisasi e-commerce tadi begitu? Karena kan sekarang memang orang kan semua pasti punya handphone gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari akademisi sendiri seperti apa? Ya, ini kan banyak sekali muncul pengusaha-pengusaha yang menyediakan produk, ya, menyediakan produk itu adalah menjual makanan, menjual minuman. Ini kan yang hampir sama semuanya. Iya. Nah, bagaimana ini kan kalau hampir sama berarti kan tingkat persaingannya tinggi. Iya. Ya, konsumen adalah raja. Ya, bukan produsen adalah raja. Itu sesuatu itu yang zaman dulu ya, yang dimana hanya satu yang memproduksi, perusahaan yang memproduksi, lalu konsumen datang banyak ke sana gitu. Nah, sekarang tuh banyak sekali. Ketika orang buka jualan seperti yang Pakisang ini kan juga ada gitu ya. Seperti yang jual-jual makanan banyak, nasi kuning banyak, banyak. Nah, bagaimana supaya laku di pasaran? Yaitu promosi. Promosi ini juga banyak cara. Nah, sekarang ini kan
promosi itu bukan dengan cara manual, Ya. ya. Nah, digitalisasi, teknologi, perkembangan teknologi itu sangat ini sekali, sangat pesat sekali sehingga kita perlu media untuk bagaimana mempromosikan itu. Gitu. Nah, bagaimana mempromosikan ini? Ini dapat meningkatkan apa? Meningkatkan penjualan. Itu banyak orang tahu, banyak orang membeli, banyak orang rasa. Nah itu tadi rasanya harus enak, ya konsumennya Maluku Utara itu ya ampun, Dan coba-coba ya. Promo lewat mulut ini juga lebih penting juga ya. Jadi maunya tuh enak, toh, kemudian harganya tuh murah, ya lalu mesti banyak, ya Enak, murah, banyak ya itu. gitu. Enak, murah, catatannya. banyak. Nah itu catatan yang harus dikalesang oleh para pengusaha-pengusaha kecil ini, UMKM gitu ya. Nah ini yang harus dia mainkan juga ya. Jadi selain digitalisasi tadi itu juga kualitasnya. Nah perkembangan digitalisasi ini akan meningkatkan apa? Persaingan. Okay. Persaingan. Jadi kualitasnya itu yang harus diutamakan. Ya. Baik, jadi jangan lupa untuk terus kualitas, walaupun mungkin bahan-bahan mahal ya. Iya. Kan kadang suka gitu tuh, saya kalau misalnya lihat gitu, kalau misalnya aduh di bahan-bahan mahal kayak dia terasa dapkah, beda rasanya begitu. Kurang bawang. Kurang bawang, iya. Kurang rich. Itu banyak yang begitu, padahal itu salah sebenarnya ya Ibu Tati, atau bagaimana? Ya, jadi kalau Dikurangin kualitas karena mahal gitu misalnya bahan-bahan bakunya. tapi kalau dikurangi bahan bakunya Ibu itu pasti kurang ininya juga, kurang nendang Kurang kayaknya nendang gitu. begitu. Jadi Pelanggan sebenarnya kita yang jangan udah, begitu ya. yang awalnya udah coba, kemudian dikurangi rasanya, pasti kan mereka tahu juga. Iya. Jadi begitu. alhamdulillah dari kami sendiri, kalau saya sebagai pelaku saya selalu menjaga cita rasanya sih. Cuman kita memperluas pasarnya lebih banyak lagi biar pemasukannya lebih banyak. Iya. Walaupun pengeluarannya banyak, tapi pemasukannya juga harus lebih banyak biar Harus lebih seimbang. banyak biar seimbang ya. Kalau saya sih harganya agak miring sedikit ya, tetapi orang beli terus. Nah, itu akan meningkatkan pendapatan. Nah, Iya. itu tuh trik-triknya ya. Iya. Perlu dipahami nih sama UMKM nih. Ya, jangan bertahan gitu ya, jangan bertahan dengan harga itu harus bintang 5 padahal rasanya Begitu ya. Baik. Nah, saya kembali ke pelaku usaha UMKM Pak Kesang nih. Dalam hal tantangan-tantangan tadi ya untuk menjawab tadi itu kan ada inovasi-inovasi tadi di awal udah cerita ya. Pertama kan jualan dari ubi jalar begitu keripik, terus ke juga dengan lanjut dengan pisang begitu ya. Itu inovasi-inovasi tersebut apa memang hanya dilihat dari umumnya atau memang sudah ada tim khusus manajemen yang membahas ini begitu? Oke, jadi dari saya sendiri kenapa membuat inovasi itu karena itu saya melihat peluang yang belum ditangkap oleh masyarakat Ternate waktu itu. Jadi peluang yang belum ditangkap yaitu belum ada orang jual pisang mulo bebek karena padahal bahan bakunya itu hanya tersedia di sini. Kemudian belum diolah. Jadi menangkap peluang itu. Kemudian ada juga air guraka yang belum pernah dibuat dalam bentuk instan dan saya buat dalam bentuk instan dan ternyata laku di pasaran. Kemudian kopi nyiru atau kopi rempah juga alhamdulillah yang awalnya orang tidak buat, tapi alhamdulillah dengan saya buat ternyata sudah banyak lagi UMKM yang tumbuh dengan menampilkan produk-produk kopi rempah. Tapi itu bukan sebagai sebagai kompetitor yang memang harus saya takuti karena itu memang sebagian dari membantu kita dalam bentuk promosi juga sih sebenarnya. Jadi semakin banyak kopi rempah yang tersedia di Maluku Utara, justru malah enggak apa-apa ya? Iya, justru orang menganggap bahwa iya kita harus pulang bawa oleh-oleh dari Ternate, itu ternyata kopi rempah yang tersebar banyak di Maluku Utara atau di Ternate. Kemudian melihat lagi peluang, jadi saya belajarnya itu bukan untuk merenovasi, itu kadang saya melihatnya lewat YouTube atau kadang saya mengikuti pameran di luar. Jadi ada juga saya mengikuti pameran-pameran di luar dan kayak misalnya saya buat coklat di sini kan waktu itu belum ada Sulamina, jadi saya yang mulai pertama dengan coklat I Love Ternate. Jadi saya ada buat coklat I Love Ternate karena saya terinspirasi coklat I Love Bandung, kemudian I Love Jogja. Jadi saya buatlah coklat I Love Ternate. Jadi coklatnya itu coklat susu dengan isiannya itu ada kenari, ada selai pala, kemudian ada isian pisang mulo bebe dan juga kurma salak halbar, kurma salak ibu. Jadi itu yang inovasi. Itu dari ibu ya salaknya. Jadi kan terkenal memang ya salak ibu. Jadi memang saya banyak belajar di luar waktu saya ikut pameran, kemudian saya coba dengan kombinasi dengan produk lokal kita, bahan baku lokal kita, dan itu alhamdulillah diterima di pasaran. Kemudian ada juga yang saya belajar lewat YouTube.
sebenarnya ilmunya itu banyak kita dapatkan tuh di mana saja sih. Yang Di mana penting kita saja. mau menangkap dengan cepat, dan yang belum ada yang bikin ya kita gercep untuk mencobanya, membuatnya begitu. Aduh, ini yang harus dipelajari bersama Iya, nih ya. betul. Jadi tidak hanya lewat pendidikan formil, Iya. kan nggak perlu ya harus Iya, S1, S2, harus S3 gitu ya Iya. untuk bikin satu usaha ya. Kita dengan banyak belajar, sekarang kan sudah banyak media teknologi yang Iya, bisa kita manfaatkan seperti tadi disampaikan, ada YouTube, ada sebagainya begitu untuk bisa. Dan tadi juga harus gaul juga nih, banyak kemana-mana ya. Iya. Itu yang perlu dicatat nih ya untuk sobat podcastnya RRI Ternate. Nah, sejauh mana Ibu Tati ya dilihat dari kajian akademis untuk inovasi dan teknologi itu berperan dalam meningkatkan produktivitas UMKM kita? Iya, inovasi dan teknologi itu Iya. ya. Jadi di kami itu di perguruan tinggi itu banyak sekali riset-riset yang terkait dengan inovasi-inovasi ini ya. Inovasi itu dari bahan-bahan lokal kalau kita ya, bahan-bahan lokal seperti pala, cengkeh, lalu kemudian ada kayu manis gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang dikembangkan untuk produk-produk ini lokal ya, Lokal. yang nantinya produk-produk lokal ini bisa kita jual sampai ke internasional ya, ke pasar internasional. Karena banyak sekali yang meminta seperti ada pala, cengkeh Iya, gitu betul, ya, iya. produk-produk yang berbahan lokal. Nah, ini penting sekali inovasinya ya, supaya kita tahu bahwa di luar negeri itu kan mereka kalau mau mengimpor barang itu kan harus punya kemasan yang bagus gitu ya, betul. punya Iya, kemasan yang kemasan. tertutup gitu ya. Nah, kemasan ini tuh penting gitu sehingga nantinya bisa dibawa ke pasar global, ke pasar internasional. Karena misalkan ikan itu ya, ikan kalau kita buat ikan fufu kemudian dipak saja begitu, nah kalau dibawa ke luar negeri pasti akan di bandara gitu ya. Nah, untuk itu maka perlu sekali terkait dengan inovasi-inovasi produk ini. Salah satunya itu adalah packagingnya itu. Lalu kemudian masalah apa tadi digitalisasi. Digitalisasi. Nah, digitalisasi ini supaya pemasaran barang ini menjadi mudah dikenal oleh orang ya, mudah dikenal tidak saja ke pasar di sini, pasar domestik saja, tetapi juga ke pasar internasional. Nah, ini sangat meningkatkan pendapatan ya, meningkatkan penjualan bagi pengusaha kecil itu. Ya. Nah, untuk peran dari perguruan tinggi sendiri Ibu, Ya. salah satu kan tujuannya adalah untuk pengabdian kepada masyarakat begitu ya. pengabdian, ya. Nah, itu jadi dilakukan ya untuk UMKM lokal kita. Iya, pengabdian kan kalau kami di perguruan tinggi itu namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi bukan saja mengajar, tetapi juga meneliti. Lalu bagaimana hasil penelitian kita ini diimplikasikan ke ke dunia nyata gitu ya. Salah satunya adalah ke UMKM Pelaku gitu ya. UMKM tadi ya. Nah, kami sendiri kebetulan saya dari bidang keuangan ya. Jadi manajerial keuangannya itu harus kita terus memberikan pelatihan-pelatihan ke para pengusaha-pengusaha. Lalu kemudian ada juga terkait dengan hasil-hasil penelitian kita. Saya sendiri ada hasil penelitian itu adalah bagaimana permodalan ini ya, permodalan secara informal. Jadi saya kasih nama permodalan baku sompong. Baku sompong. Permodalan baku Sompong sompong. itu bahasa Iya. Indonesianya apa? Saling saling Iya, dukung gitu, saling mendukung, menggendong begitu ya. Saling menggendong. Jadi proporsi modal yang kita belajar secara internasional bahwa proporsi modal itu bisa diperoleh dari pasar modal ya, pasar saham. Nah, ini juga ke pasar informal bagaimana gitu. Jadi orang misalkan kami bertiga, kita bertiga ini ya, ada Ibu Sisi, ada Ibu Salama, lalu ada saya. Nah, kita membuka usaha tapi permodalannya tidak ada gitu ya. Nah, bagaimana Ibu Sisi punya modal hanya 10 juta, Ibu Salama punya modal 10 juta, saya punya modal 10 juta, kita gabung yuk 30 juta. Nah, 30 juta ini mungkin kita bisa bikin usaha yang lebih bagus dari hanya modal yang 10 juta tadi. Nah, bagaimana nantinya hasilnya? Hasilnya itu kita bagi berdasarkan proporsinya. Itu ya, jadi 30 juta bagi 10 juta, 10 juta bagi 30 juta, nah berapa persennya? Nah, 30% itu yang nantinya hasilnya itu akan dibagi berdasarkan proporsi itu.
Oke, Iya. baik itu Ya, manajerialnya. iya. Jadi kami punya penelitian itu, Penelitiannya lalu langsung penelitian itu diaplikasikan ya ya. diaplikasikan Mm-mm. ke para pengusaha Para pelaku kecil UMKM ini. ya. Ya, Baik, berarti untuk pelaku usaha juga sering mendapat pelatihan seperti itu ya, Iya, Umi Salama. alhamdulillah, betul. Oke, nah untuk Pakistan sendiri sekarang udah go internasional sejauh mana penjualannya? Biar memotivasi untuk para pelaku UMKM yang mau mulai nih ya. Betul, betul. Jadi ini sedikit cerita bahwa pemasaran kita kan lewat marketplace. Jadi ada beberapa konsumen yang belanja lewat marketplace dan mengirimnya di Jerman. Dan mereka juga keluarga mereka yang di Jerman suka dan mengirim foto dan testimoninya ke tempat kami, dan alhamdulillah dari situlah mereka hampir secara kontinu memesan produk-produk dari kami. Kemudian ada beberapa pameran-pameran juga di luar negeri yang sudah kami ikuti, dan itu dibawa oleh KBRI. Untuk pameran waktu itu kami pameran di Afrika, Turki sama Arab Saudi. Jadi produk-produk kami juga sudah tersedia di di KBRI Arab Saudi waktu itu. Waktu dibawa itu waktu Covid, jadi produk kita saja yang dibawa tapi dititipkan di KBRI, dan coba di Afrika sama Turki itu yang mengikuti pameran gitu. Jadi alhamdulillah dari situ ada beberapa buyer yang suka juga dengan produk kami, tapi masih belum ada kesepakatan untuk ekspor sih, karena memang ada perhitungan ongkos kirimnya lah, ya ada beberapa yang belum bisa terpenuhi seperti itu. Jadi alhamdulillah beberapa konsumen yang di luar negeri yang saya dapatkan testimoni itu ada dari Jerman, kemudian dari Korea Selatan pernah ada konsumen yang belanja, dan itu memang warga dari Jerman dan keluarganya di Indonesia yang mengirim produk-produk kami begitu. Baik, jadi dengan kesadaran sendiri orang Indonesia kirim ke sana, karena memang Iya. di sana juga suka begitu ya Iya, sama betul. produknya orang Maluku Utara nih ya. Siap, alhamdulillah sudah banyak testimoni juga dari luar. Baik, berarti Ibu Tati, UMKM lokal ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi lokal, dan juga bahkan tadi kalau sudah go internasional mendukung juga pembangunan dan ekonomi nasional kita Nasional, begitu ya. iya. Seperti apa dari akademisi? Ya, jadi dengan keberadaan UMKM ini itu banyak membuka lapangan usaha. Iya. Nah, lapangan usaha juga sangat inklusif, artinya dia punya lapangan usaha yang informal, yang mana tidak memberikan meminta tenaga kerja ini dengan cara yang lebih mudah gitu. Iya. Mungkin orang yang putus sekolah bisa kerja gitu ya, tidak lulus SMA pun bisa kerja gitu ya. Nah, itu penciptaan lapangan kerja. Lalu yang kedua, bisa memberikan pemanfaatan potensi lokal. Ya, potensi lokal ini yang bahan-bahan bakunya tadi ya, bahan bakunya tadi seperti cengkeh, pala ya, ada kayu manis gitu ya. Nah, kemudian ada kenari gitu ya. Nah, di kenari juga itu kan juga merupakan potensi lokal yang sangat ini sekali, namun harganya itu yang harga kenari tadi sampai 200.000 lebih. 200.000. Ya. Iya, kenari tuh mahal banget. Kendala kami sekarang ya itu kenari. Ya, dan yang terakhir itu adalah dapat meningkatkan PAD. PAD. Ya, PAD itu adalah pendapatan asli daerah ya, yang nantinya akan menambah pajak, lalu ada retribusi gitu. Baik, Ya. iya. Kita ke Umi Salama. Berarti harapannya apa nih untuk usaha-usahanya ini nih? Silakan. Iya. Jadi harapan saya untuk sobat RRI Ternate ya, untuk yang mau memulai usaha ya jangan malu dan juga segera memulainya. Jadi segera memulai itu bisa dari yang kecil-kecil dulu, kemudian belajar untuk marketingnya lewat media sosial, dan itu akan cepat lebih berkembang. Jadi untuk sahabat-sahabat RRI Ternate, kita memiliki bahan baku lokal yang banyak dan berlimpah, tinggal kita mau memanfaatkannya saja dan belajar untuk berinovasi. Bukan cuma ada produk-produk yang sudah tersedia terus kita menceplaknya, tapi coba untuk berinovasi menggunakan bahan baku lokal dengan cara menciptakan sesuatu yang baru, supaya orang itu tidak bosan dengan bahan baku lokal yang kita ciptakan seperti itu. Dan semuanya tuh akan indah pada waktunya, tergantung dengan kita apakah mau mencoba untuk tetap berusaha konsisten, dan juga jauhi rasa malu, karena itu kalau menurut saya tuh jauhi rasa malu, karena memang saya mulainya dari masih cewek-cewek sampai sekarang, dan sudah ya. memiliki banyak karyawan juga, bisa membantu meningkatkan mengurangi Pengangguran juga. ya. Oke, terima Oke. kasih.
Baik, dampaknya luar biasa ya. Dan untuk Ibu tadi sendiri nih, harapan untuk penonton dan pendengar podcast ya yang ingin memulai usaha di bidang UMKM lokal, silakan Iya. himbauannya ya. Ya, baik sahabat RRI, ya sahabat podcast. Nah, jadi harapan saya itu mungkin hampir sama ya dengan Ibu Salama. Itu mulailah dari sekarang ya, lalu tingkatkan kepercayaan diri, lalu meningkatkan keyakinan. Nah, kemudian fokus pada kualitas dan keunikan. Ya, kalau saya fokus pada kualitas dan keunikan. Nah, fokus pada kualitas ini itu dapat bersaing di pasar internasional, pasar lokal maupun pasar internasional. Lalu fokus pada keunikan. Keunikan ini kan semua orang menghadirkan atau menawarkan barang yang sama, tetapi keunikan itu yang bikin tetap di otak konsumen itu akan tetap teringat gitu ya, tetap teringat. Jadi unik ya, di sini ada apa, di rumah Pak Kesang ini ada apa? Ada kopi nyiru gitu ya. Apa itu kopi nyiru gitu ya? Ya, jadi menciptakan keunikan. Lalu yang ketiga itu adalah memanfaatkan teknologi. Ya, dengan teknologi orang bisa tahu produk kita dijual di pasar nasional, pasar internasional. Nah, ini dapat meningkatkan apa? Meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja yang lebih luas. Jadi jangan takut gagal kalau saya. Jangan takut gagal, berani dari sekarang untuk memulai sebuah usaha. Aduh, baiklah ya. Baiklah kedua narasumber, luar biasa nih, kita banyak ilmu juga di pagi hari ini ya. Baik, terima kasih untuk keduanya, Umi Salama, owner dari Pak Kesang, dan juga ada Ibu Hartati Hadadi, beliau adalah akademisi. Terima kasih telah bersama dengan kami di podcast RRI Ternate. Baiklah, Sobat RRI, semoga perbincangan kami dalam podcast ini bisa memberikan nilai tambah yang besar bagi penonton, bagi pendengar, untuk dijadikan inspirasi baik sebagai penikmat produk lokal, calon wirausahawan, agar dapat memaksimalkan peningkatan perekonomian daerah. Saya Desi Haryanti Ismail, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast edisi lainnya.